jamaah yang ingin tanya sesuatu. Semuanya boleh bertanya. Jadi diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bisa menanyakan segala sesuatu yang terkait dengan masalah agama yang perlu penjelasan lebih lanjut dari beliaunya. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Dr. yang Berkah SAI MHC untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Saya mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu, mungkin yang hadir semua, ini ada adik saya. Kita bersyukur, alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk menjalankan satu kewajiban. Kita sambut dengan sunnah Nabi, kita berjamaah, masuk masjid, kita berdoa, memohon rahmat Allah. Keluar masjid, nanti kita berdoa lagi, mohon fadilah Allah. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kalau keluar masjid, kalau sudah ada rahmat dan fadilah Allah, berdoalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Ya Allah, dengan rahmat dan fadilah-Mu ya Allah, dengan rahmat dan fadilah-Mu ya Allah, jadikanlah segala urusan langkah, dakwah, bisnis kami menjadi mudah. Wahai lana min amrina rasyada, sempurnakanlah petunjuk-Mu ya Allah dalam setiap langkah, urusan, usaha, bisnis, dakwah kami ya Allah. Itu Pak, jangan lupa ya. Kita butuh rahmat Allah, kita bicara rahmat Allah, tapi kita nggak ngerti menemukannya di mana. Kalau Bapak Ibu nggak pernah membedah kitab Mu'jam al-Mufahras lil Ma'na al-Quran al-Azim, yang kedua Mu'jam al-Mufahras lil Alfaz al-Quran, coba rujuk kata-kata rahmatullah, itu nggak mengerti. Rahmat Allah itu dianggap tidak terlihat, tidak nampak. Masya Allah, itu kelemahan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam kenal semua. Terima kasih saya dihadirkan untuk dakwah, mengajak, mengkaji tentang ekonomi Islam kepada Bapak Ibu sekalian. Ekonomi Islam memang satu hal yang memang menjadi satu keahlian yang saya miliki. Wabil khusus nanti di kajian Ahad pagi saya akan kenalkan Bapak Ibu bagaimana kita mengenal waris Islam. Itu salah satu keahlian yang juga saya miliki, di sertifikat oleh pemerintah, yang nanti insya Allah kalau asosiat profesor saya keluar di bulan ini, maka 2 tahun ke depan sebagai kader Muhammadiyah saya akan menjadi guru besar dalam bidang pewarisan Islam. Jadi mohon doa Bapak Ibu. Kenapa saya butuh doa? Karena kita dalam bergerak ini kita butuh pertolongan Allah. Biarlah manusia bergerak bagaimanapun, tapi kalau Allah berkehendak karena melihat dakwah kita, Allah akan mudahkan kita itu karena rahmat dan fadilah Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara aktivitas, alhamdulillah, saya ini aktivis Muhammadiyah sejak di SMA sampai di tahun 2006 saya menjadi ketua Ikatan Remaja Muhammadiyah di Jawa Timur. Jadi hidup saya ini memang habis dakwah di Muhammadiyah sejak kecil. Saya diraih ngajar dan bekerja di tempat-tempat lain. Saya hanya bilang kepada profesor saya, izinkan saya dakwah di Muhammadiyah saja. Memangnya kalau di Muhammadiyah saya nggak bisa kaya. Begitu. Maksudnya apa? Saya takut kalau perpindahan saya dari Muhammadiyah ke tempat lain hanya urusan dunia. Itu penting.
Di dalamnya kita diajarkan bagaimana kita berdakwah untuk kepentingan dunia, menggapai kebahagiaan dunia dan di akhirat kita. Dengan semangat itulah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya sejak 2017 itu diminta di Majelis Ulama Indonesia terlibat menjadi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Perwakilan Jawa Timur, yang tugasnya mensertifikasi para kiai, para ustadz yang mereka ingin menjadi pengawas syariah, baik lembaga keuangan syariah, hotel syariah, bisnis syariah. Karena itu Bapak Ibu, insya Allah kepakaran itu tidak akan lepas dari diri saya sendiri, karena saya juga praktisi bisnis, saya juga praktisi keuangan syariah, saya juga banyak kembangkan mengawasi para bisnis-bisnis dan lembaga keuangan syariah seperti perbankan. Nanti silakan Bapak Ibu, kita banyak bertanya saja. Saya nggak ingin menyampaikan materi, tapi saya ingin dari hal yang Bapak ini selama ini bingung, yang selama ini Bapak ragukan tentang ekonomi syariah. Nanti saya akan jawab sebagaimana prinsip-prinsip syariah yang sudah berlaku. Bapak Ibu, saya ingin awali dengan satu ayat saja. Silakan buka di HP-nya yang punya handphone. Buka Al-Baqarah 275, hanya itu saja. Kita bedah bareng-bareng. Ayat itu menjadi penting karena banyak di antara kita di masyarakat, bahkan para ustaz, mereka mengatakan, apa bedanya syariah dengan tidak syariah? Sampai saat ini, Bapak Ibu sekalian, orang banyak masih mengatakan, apa bedanya syariah dengan syariah Ustaz? Saya gampang banget Ibu. Sebentar. Ibu Bapak pernah punya masalah problem nggak dengan bank syariah? Iya. Coba sebutkan masalahnya apa? Saya Ustaz nggak bisa bayar, ternyata ditagih. Kalau Bapak Ibu nggak bisa bayar ditagih, ya itu perintahnya. Betul nggak Ibu? Nggak bayar ditagih kok marah? Itu. Benar nggak Ibu? Kalau Bapak Ibu bayar, ditagih nggak? Nah, kalau diingatkan, boleh nggak Ibu? Ustaz Rofi'i, jangan lupa besok bayar ya. Boleh nggak gitu Ibu? Ya memang begitu, karena kebanyakan kita Ibu kalau punya hutang, saya beritahu nih Pak, bicara hutang ini dalam ekonomi syariah nggak boleh Bapak Ibu. Adanya apa? Pembiayaan. Tuh, makanya Bapak Ibu sekalian, bahkan sampai kemarin saja saya ditanya oleh orang yang dia keturunan Arab, dia mengkaji di mana-mana, dia masuk Syiah, dia masuk organisasi ini, dia masuk organisasi ini. Dia karena betul-betul ingin tahu itu tentang keislaman, dia masih tanya, kenapa Ustaz bank syariah itu kok nggak ada beda dengan bank konvensional? Saya terus saja, cashnya di mana, masalahnya di mana gitu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya beritahu para ustaz, para kiai yang ingin menjadi pengawas syariah belum tentu lulus, saya beritahu Ibu sekalian. Makanya saya sebagai kader Muhammadiyah muda, kiai sejauh itu mesti kenal betul dengan saya, karena saya membantu mereka yang bisa lulus jadi pengawas syariah. Itu. Dan saya berharap sebagai kader Muhammadiyah bisa dakwah di kelompok manapun. Dan itu penting agar kita tidak disekat dengan belajar Islam, mengajarkan tentang pengetahuan penting terkait tentang ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Nah, karena itu Bapak Ibu sudah dibuka di Al-Baqarah 275. Saya kemarin sama Pak Rofi'i, Pak, ada nggak LCD-nya? Jadi kalau nanti saya kayak begini ini nggak seperti khutbah gitu Pak. Kita pelototin nih hadisnya nih, ini ayatnya nih, gitu aja sudah. Biar tahu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena petunjuk kita itu Al-Quran dan hadis. Tapi
selama ini kita nggak tahu. Itu kelemahan kita. Tahunya hanya dengar. Kalau ada masalah, kita nggak melihat Al-Quran dan hadis. Itu aja kelemahan kita. Makanya di Muhammadiyah, Pak Ibu, saya mohon maaf, Pak. Saya sebagai kader Muhammadiyah dirayu kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Ayo, siapa yang benar-benar menjadikan Al-Quran dan hadis secara benar dan secara serius sebagai pedoman kehidupan dan tidak dipilih-pilih untuk kepentingan tertentu. Saya beritahu Pak, dan para ulama-ulama tadi Muhammadiyah pun saya debat juga. Bagaimana Muhammadiyah ajarkan kita? Terus terang Pak, saya ada di grup itu diskus sedikit. Saya ajarkan Muhammadiyah mengajarkan ini, Muhammadiyah mengajarkan ini, Muhammadiyah mengajarkan ini, Majelis Taklim mengajarkan ini. Dah mengerti kan? Alhamdulillah Bapak Ibu, saya beritahu waktu kuliah dulu di S1 itu saya dididik sebagai program penerima beasiswa ulama tarjih yang saya dididik 4 tahun di tahun 2003 sampai dengan 2007. Memang fokus bagaimana kita mengkaji betul Muhammadiyah beristinbat hukum, bagaimana Muhammadiyah menemukan hukum untuk membahas sesuatu, dan bagaimana Muhammadiyah beristidlal atau bagaimana menentukan dalil, memutuskan hal-hal tertentu. Nah Bapak Ibu, sudah dibuka ya. Gak apa-apa yang tidak bawa handphone mungkin ya agak terganggu di masjid gitu Pak. Padahal dakwah penting juga Pak. Silakan. Di Al-Baqarah ayat 275 tidak ada yang tidak jelas. Semuanya jelas. Nanti Bapak Ibu saya akan tunjukkan bagaimana prakteknya. Ayat ini merekam kejadian masa lalu mereka-mereka yang beraktivitas dalam berekonomi, mereka mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Direkam sama Allah, kemudian datang peringatan dari Allah, sikap mereka ada yang ikut dan ada yang gak ikut. Maka direkam oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 275. Kenapa mereka seperti itu? Itu disebabkan karena ini direkam oleh Allah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu serius membaca Al-Quran, Al-Quran itu ada question, ada soal, ada soalnya, ada answer, ada jawaban, ada al-jawab. Dalam bahasa Arab jawaban itu bahasa Arab Pak. Al-jawab itu jawaban, itu bahasa Arab. Kita bahasa Indonesianya jawab, itu kan bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba. Kata Allah, orang-orang, kata-kata ya'kuluna bentuk fiilnya apa? Fiilnya mudhari' jamak, khitabnya orang yang ketiga, hum. Sehingga Al-Quran ini merekam mereka orang-orang yang dalam keadaan mengambil keuntungan yang tidak benar, yang disebut dengan ayat ini mereka yang sedang berpraktek riba. Contoh, Ibu, saya jual mangga nih. Ini yang bagus-bagus, harganya 20.000. Di sini yang jelek-jelek, harganya 10.000. Dia tipulah kita sebagai pembeli mangga yang rata-rata sekilogramnya 20.000, dia 10.000. Dia tulis 10.000 di sini. Ketika saya berhenti, Pak, saya beli dong 2 kilo 40.000. Loh, kan 10.000. Itu yang busuk-busuk 10.000. Betul lah, betul. Dosa nggak kayak gitu? Terjadi nggak di masyarakat kita? Mereka anggap itu bukan riba. Bayangin. Nih Pak, contoh yang kedua, dia tulis 10.000,
Terjadi nggak di masyarakat kita? Kita memahami riba itu hanya persoalan keuangan. Dan nanti kalau Bapak Ibu udah bicara keuangan, itu keahlian saya, karena saya sudah membuat perusahaan, saya bertarung dengan otoriti jasa keuangan, bagaimana saya pertahankan prinsip syariah. Dan itu udah main-main Pak, pokoknya saya dibentuk bagaimanapun saya ahlinya. Mohon maaf, saya bukan sombong, saya beritahu Bapak dalam hal kayak begini, kita harus jujur, mampu nggak bicara kayak begitu? Kita nggak boleh setengah-setengah Pak. Ya Alhamdulillah, karena saya doktoral, saya juga sama ekonomi Islam, saya di UNER dan saya nggak nyontek. Dan saya nggak pernah nyontek dalam belajar. Saya beritahu Bapak Ibu, ini nggak main-main. Dan saya punya banyak teman-teman saya di Timur Tengah juga banyak yang nyontek ya Bapak. Dan saya nggak takut karena ada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu menolong kita dalam segala hal. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Saya beritahu Bapak Ibu, saya sebagai anak muda, saya beri contoh bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berprestasi, bagaimana kita berakademik. Ini penting, Mas, semua penuh dengan kejujuran, amanah, tabligh kita sampaikan. Dan saya nggak pernah sayang ilmu. Orang lain ilmunya pelit banget. Kalau saya Bapak Ibu, semakin banyak masukan dakwah, maka dakwah kita menjadi ringan. Maka jangan pelit terhadap ilmu. Dan saya beritahu betul, itulah nanti menjadi bekal kita. Ada ilmu irtaqa'u bihi. Maka nggak usah pelit kalau pintar itu tugas kita. Nih Bapak Ibu, coba ayat itu. Kalau kita di mall, beragam model-model, diskon 20%, hampir semua di mall sekarang rata semua diskon 50%. Apakah semua barangnya diskon? Betul nggak Ibu? Enggak. Mana yang diskon? Itu Ustaz, sebelah sono. Bohong kalau begini nih. Iya Pak, memang ini kan triknya biar orang datang masuk di toko saya. 2 gratis 1, buy one get one. Harganya ditambah, padahal sama-sama saja. Bohong nggak Ibu? Kita hidup di tengah kayak begitu. Makanya hati-hati, riba itu bagian dari dosa besar. Kalau kita bedah dalam Al-Quran, ada 8 dosa besar yang Bapak Ibu harus serius mengkaji. Itu semua sudah ada di sekitar kita, termasuk mereka yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, itu merajalela di mana-mana. Itu dosa besar. Itu PR penting. Ya Bapak Ibu ya, saya sampaikan Bapak Ibu, kita berbicara ekonomi Muhammadiyah, memahamkan bahwa ekonomi itu bagian dari muamalah ad-dunyawiyah, urusan keduniaan. Kalau kita berbicara muamalah ad-dunyawiyah, tidak boleh lepas dari umurul akidah wa umurul ibadah, urusan akidah dan urusan ibadah. Matang dulu akidahnya. Makanya kalau kita benar-benar jadi kader Muhammadiyah, Ibu saya mohon maaf, dia teguh sekali. Ini bukan berarti saya berbicara karena Muhammadiyah, saya mohon bukan, saya beri contoh dan saya praktekkan betul bagaimana Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman kehidupan di dalam kehidupan kita. Ini Ibu. Nah karena itu Pak Ibu, saya ingin lanjutkan kembali. Model-modelnya banyak di masyarakat, apalagi dalam bentuk lembaga keuangan. Tidak mengajukan pembiayaan di bank. Kenapa bahasanya itu bukan pinjam, Bapak Ibu, bukan hutang? Karena berbicara ekonomi Islam itu menjaga kehormatan Bapak Ibu. Pak Gunter, Mas namanya siapa? Yazid. Iya. Mas Yazid. Yazid datang ke saya, Ustaz, boleh nggak saya berhutang? Masya Allah, nggak ada dalam Islam hutang. Mas Yazid butuh apa? Saya pengen beli motor, Ustaz.
gimana? Saya kerja di sini Ustaz. Ya udah, nanti ini di lembaga saya ada dana, silakan digunakan untuk pembiayaan. Gitu Pak. Bahkan kalau seperti itu, itulah yang harus kita lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Uang itu tidak boleh ditimbun, Bapak Ibu. Uang itu harus beredar. Mereka memiliki uang, uangnya disimpan di lembaga keuangan syariah agar uangnya itu beredar, dimanfaatkan sama mereka yang membutuhkan pembiayaan, bukan hutang. Saya beritahu Bapak Ibu. Saya ditanya, apakah halal Ustaz bank syariah? Saya jamin halal. Kenapa Bapak sekalian? Karena kalau mereka mau mendirikan lembaga keuangan syariah, dia harus beradu dulu Pak, melawan Dewan Syariah Nasional. Ditanya, mana pimpinannya? Mana Dewan Pengawas Syariahnya? Coba tampilkan dulu proses bisnisnya. Gitu Pak. Apa nanti yang akan ditampilkan dalam bisnisnya? Kita cek, mana? Sesuai nggak dengan prinsip syariah? Gitu Pak. Itu nggak gampang. Dan setiap 6 bulan mereka kita awasi. Ketika ditemukan nggak prinsip syariah, kenapa nggak sesuai? Gitu. Saya sebagai seorang dewan pengawas syariah di perbankan, saya harus melakukan uji petik. Saya cek betul, benarkah pelaksanaan yang dilakukan oleh direktur bank itu sesuai dengan prinsip syariah. Gitu Pak. Jadi nggak sekedar. Dan kalau ketahuan dia tidak serius jalankan syariah, kita rekomendasikan tutup bank itu. Gitu Pak. Sepanjang bank itu tidak ditutup oleh otoritas keuangan, berarti bank itu masih sesuai dengan prinsip syariah. Yang katakan nggak sesuai itu Bapak Ibu, kenapa? Karena dia punya hutang, ditagih nggak bayar-bayar. Akhirnya apa ngomong? Apa bedanya Ustaz? Syariah dan nggak syariah? Nggak ngerti ilmunya. Biar Pak, saya lanjutkan. Alladzina ya'kuluna riba. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal masi, kata Allah. Mereka tidaklah dalam keadaan berdiri tegak. Gitu Pak. Jadi orang yang benar-benar mereka sedang melakukan praktek riba, itu dia nggak tegak, dia nggak teguh dalam diri. Bingung dia, kira-kira untung nggak ya? Gitu Pak. Kenapa? Karena tidak real aktivitas yang dia lakukan. Berapa jumlah pembelinya, dengan harga sekian, kalau yang beli 50%, keuntungannya berapa? Gitu Pak. Itu Pak. Kenapa dia nggak berdiri tegak dan tegak? Dia tidak bisa memperjelas berapa sebenarnya 1 bulan ke depan keuntungan dia. Makanya dalam ekonomi syariah Pak, yang namanya keuntungan itu bisa banyak, bisa dikit, tergantung rezeki dari Allah. Dia buat cara biar untungnya tetap sekian, maka dia buat strategi marketing. 1, tipu-tipu dikit, tidak apa-apa Ustaz. Gitu Pak. Seperti tadi itu, bikin model diskon, dipilih-pilih mangga yang bagus-bagus, yang jelek-jelek, harganya beda-beda. Ya memang boleh beda-beda Pak, tapi jangan dijadikan sarana untuk menipu kita. Makanya kalau Bapak Ibu datang ke Surabaya, Bapak Ibu masuk di toko buah hoki atau di Malang ada toko buah Laiwan, saya nggak promosi loh. Bapak masuk di toko buah yang keren itu, harganya barangnya bagus-bagus dan dia pasti harganya, karena dia sudah pilih-pilih mana yang bagus-bagus untuk melayani. Siapa yang beli di sana Pak? Yang sipit-sipit, tahu sipit-sipit Pak? Itu ya, kita belinya dibenturkan dengan harga tadi, setengah kilogramnya kecil, harganya berubah-berubah.
terjebak. Makanya jadilah pedagang yang bertakwa. Kalau Bapak Ibu saya bicara lagi teori tentang misalnya ada ayat Allah di surah Al-Baqarah ayat 22. Di ayat yang pertama misalnya ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat. Ini kalau saya bedah ini Bapak, wah, menarik ini. Kita beribadah kepada Allah dalam segala aktivitas kita beribadah itu tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang selalu melakukan aktivitas kebertakwaan. Ini bedah lagi Pak, bagaimana ketakwaan itu yang sebenarnya. Wah, itu benar-benar serius. Nanti saya berharap nanti Bapak Ibu takmir mohon kaji betul, cari ustadz yang punya kemampuan mentafsirkan itu dan bagus pemahaman tafsirnya, dia suruh menjelaskan bagaimana ayat ini. Itu Pak, huwallazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an. Allah turunkan dari langit air hujan. Pak, ya. Wa anzalna minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarat. Dengan hujan itu Allah turunkan buah-buahan. Rizqan lakum, rezeki bagi kamu. Lakum bermakna public goods, barang-barang publik. Kalau kita, contoh, saya memproduksi roti, bahannya dari apa, Pak? Bahan dasarnya tepung. Tepung dari apa? Terigu dari apa sih? Ada yang dari beras, ada yang dari gandum, betul nggak Pak? Beras sama gandum itu dari Allah Pak. Ini Bapak ketawa-ketawa dikit nih. Ini kan semua milik Allah gitu Pak. Ya itu Pak. Bagaimana kita sebagai seorang produsen yang menciptakan ini? Ada konsep yang kita bangun namanya holistic production function. Di dalam memproduksi satu barang yang kita produksi, karena di situ ada kepemilikan Allah, maka berilah harga untuk masyarakat dan jangan untuk keuntungan sendiri. Teori pricing untuk berapa harga yang kita jual kepada masyarakat, keuntungan kita plus keuntungan masyarakat. Ya, yang ada apa? Keuntungan kita berapa hari ini? Yang dia tidak lihat berapa yang kita bagi keuntungan untuk masyarakat. Ketika saya membina banyak 2124 Pak, saya beritahu dulu, saya banyak bina betul. Saya sebagai pengawas syariahnya di lembaga itu datang ada. Kalau nanti ada warga, ada anggota yang membeli air ini yang harusnya harganya 10.000, dia hanya punya uang 2.000, kasih dia. Kok rugi Ustaz? Saya beli 10.000 jual 2.000. Maka butuh ijtihad. Bagaimana caranya kita kasih 2.000 walaupun kita produksi 10.000 biar kita bisa untung? Apa caranya? Mas Ajid, ente sohibul mal, ente artinya di Probolinggo, ini ada masyarakat punya duit cuma 2.000, ini harganya 10.000, bisa nggak menambahi 8.000-nya, akhirnya 10.000. Bisnis tidak rugi, terjadi tolong menolong, orang miskin tidak ada yang kurang, betul nggak Ibu? Yang terjadi saat ini kita nggak peduli sama mereka. Ayo kita istighfar bareng-bareng Pak. Astagfirullah. Itu yang terjadi. Makanya jangan sombong-sombong jadi orang punya duit. Saya beritahu. Alhamdulillah di tahun 2022 ke bawah sampai 2009 saya sudah membagi dana 500 miliar dari perusahaan saya dulu Pak.
Saya bukan miliarder, tapi sudah jadi miliarder di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak. Ini serius Pak. Ya Allah, saya nggak punya uang, tapi Allah cukupkan apa yang kebutuhan kita sesungguhnya. Ini penting loh. Kita kenal wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya Bapak Ibu ya. Tolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan menolong kamu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang ada itu dosa dan permusuhan. Makanya Bapak Ibu, jadikan masjid ini pusat untuk perekonomian masyarakat. Jadi Pak, besok kalau ada yang kurang, Bapak Ibu yang punya toko-toko sampaikan kepada encik-encik sama engkau-engkau itu banyak. Di sini banyak cici-cicinya enggak Pak? Enggak ada Pak ya. Saudaranya masih pribumi semua ya Pak. Ya, kalau di Gresik masih saudaranya masih. Tapi kalau Surabaya Pak, mohon maaf. Ya, koko-koko sama cici-cici semua itu. Itu kepada mereka. Pak, nanti kalau memang ada masyarakat yang beli, yang memang kurang, yang Bapak nggak ada program bantuan untuk mereka, datang ke Masjid Al-Amin. Siap nggak takdirnya? Kalau nggak siap, buat apa itu infak dan sedekah itu? Negatif. Iya, San. Negatif. Gitu. Serius Bapak Ibu. Infaknya negatif Ustaz. Cari cara bagaimana infak itu nggak negatif, paling tidak kosong-kosong. Maka yang belum berinfak, dia sudah harus berinfak. Kenapa? Karena kebutuhannya memang untuk masyarakat. Serius Bapak Ibu. Kita ini nggak mikir yang ke sana Ustaz. Kita masih hidup urusan dia Ustaz. Siapa suruh dia miskin? Gitu. Sedih Pak, makanya saya sebagai anak muda saya terus bekerja keras bagaimana membantu mahasiswa berusaha. Ayo belajar. Banyak doa. Doain orang tua kita, jangan malu doakan orang tua kita. Yang serius dalam belajar, jangan main-main karena kesempatan belajar nggak banyak. Terus yang maksimal karena nanti itu akan tergantung dengan apa yang kita lakukan sekarang. Jadilah orang hebat. Kenapa? Di situ banyak amal soleh yang kita ciptakan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berpikirnya begitu, bukan keuntungan pribadi. Saya beritahu Pak Ibu, itulah saya diajarkan sebagai kader Muhammadiyah. Saya mohon maaf Pak Ibu. Disitulah saya dididik. Ya banyak ada kader Muhammadiyah yang tidak berhasil karena mereka masih terpengaruh urusan dunia. Banyak. Wah kalau saya begini terus Ustaz, bagaimana saya bisa berbisnis? Gitu. Saya pernah dulu itu waktu jadi mahasiswa karena saya berdakwah ke Banyuwangi, saya kira saya dikasih transport Pak. Karena kan uang saya habis di Jakarta. Nggak bisa pulang Pak saya. Karena nggak kasih transport. Jadi gimana nih caranya? Saya kontak teman saya, bisa nggak saya dikasih duit biar saya bisa pulang? Dulu saya merasakan, saya ke daerah Lumajang, Bengkulu Sari sana Pak, yang harus jalan dulu ke gunung, samping pantai itu Pak, ya. Sampailah ke Bengkulu Sari itu ada itu pimpinan cabang Muhammadiyah di sana. Saya dakwah ke sana sendiri Pak Ibu. Ya saya ada Allah lah, mudah-mudahan nyampe. Itu Pak Ibu. Makanya tahu betul saya bergaul di Majelis Ulama Indonesia di Jawa Timur. Saya bergaul di Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Saya tahu bagaimana orang-orang Muhammadiyah, bagaimana orang-orang di luar Muhammadiyah dan berbagai organisasi. Saya lihat mereka. Oh. Siapapun yang menggunakan Al-Quran hadis dia teguh Pak. Siapapun yang tidak, kepentingan pribadi yang muncul.
Saya beritahu Ibu. Tapi siapapun yang berpegang teguh pada agama Allah, Allah tidak akan palingkan dia. Pertanyaannya, Ibu, dalam surat berapa, ayat berapa? Ayo. Kan lupa kita. Akhirnya nggak tahu, Pak. Sering dibaca khotib, Pak. Apa buka coba di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya nggak perlu ngertiin ya Pak, nanti Probolinggo nanti bahasa Arabnya pinter semua. Yang pintar. Dan siapa yang selalu melakukan aktivitas kebertakwaan, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap urusan mereka. Dan Allah akan selalu berikan rezeki dari arah yang tidak mereka sangka. Itu penting. Dan ketika kita mampu menyelesaikan persoalan, maka saat itulah kita akan menjadi orang yang dikenal. Ketika punya persoalan waris, nanti datang ke Ustaz Binanda. Dan saya tidak pernah menjadikan itu sebagai bagian keuntungan. Dan saya bantu mereka. Yang tidak pernah saya hargai. Tapi kalau ketemu pengacara 15%, 20% dari harta warisnya ya, kalau saya biarlah Allah gaji saya Pak. Hingga suatu ketika, ini lucu Pak, dia orang kaya karena nggak punya uang Pak, karena lagi sengketa. Datang ke rumah saya di Gresik itu ngasih kerupuk yang belum matang gitu Pak. Ngapain sih Pak? Kalau nggak apa-apa Ustaz, saya malu sama Ustaz, ya udah alhamdulillah. Ada lagi saya ketemu, saya bagi warisnya, dia tahu betul Pak, menjegat saya di depan. Sebelum pagi-pagi itu kan saya masih sudah berangkat. Apa Bu? Saya nggak kenal pada dia, hanya bayi WhatsApp. Saya mau ngasih hadiah Ustaz. Apa? Ini buat anak Ustaz, Pak Bolu. Alhamdulillah, makasih Bu. Itulah keberkahan. Penting. Saya dikasih lagi Pak buah. Saya nggak kenal dikirim buah. Ustaz, enak Kak buahnya? Lah karena saya kan menjaga Pak, mungkin nggak enak ngomongnya. Bu ya, enak Bu, dikirim lagi Pak Bu. Itu. Biarlah Allah yang memberikan rezeki. Kan Allah beri rezeki, bukan manusia. Yang saat ini Bapak Ibu, manusia bergantung kepada manusia. Syirik tak? Serius, syirik di zaman modern sekarang. Selanjutnya Pak ayat ini, mereka nggak bisa berdiri tegak karena nggak jelas orientasi bisnisnya. Itu kata Allah, karena mereka itu seperti orang yang dimasuki setan dalam keadaan gila. Bahasa Al-Qurannya begitu Pak. Bapak tahu nggak ada orang gila yang kesurupan? Pernah ketemu Pak? Orang gila kesurupan kan? Saya nggak pernah ketemu Pak. Gimana bahkan kan itu? Kapan-kapan kalau gila tanya Pak, pernah kesurupan nggak? Udah orang yang gila itu kan orang nggak tahu apa-apa, kesurupan lagi Pak. Itu keadaan mereka. Makanya Ibu, sekarang banyak para pembisnis itu dekat di saya. Ustaz, syariahkan dong lembaga saya. Karena tahu Pak, dengan saya itu nggak ada harga. Pak saya beritahu. Kalau yang lain berani berapa? Maka saya pernah diundang di Mambaul Ulum di Bata-Bata, pondok NU yang santrinya 14.000. Bisnisnya saya bisnis yang di Makassar. Bagaimana mereka menata standar operasional, prosedurnya seperti apa? Bagaimana bisnis saya kembangkan biar bisnis ini bukan hanya kiai yang kaya, tapi
ketika ada dari alumni masuk, bagaimana model cara menerimanya, apakah ada bagi hasil yang dibagi kepada mereka, kalau nggak dibagi kesepakatannya seperti apa, sehingga semua jelas. Yang selama ini Bapak Ibu saya beritahu, yang namanya para kiai semakin kaya atau semakin miskin? Bapak jawab dong, saya nggak boleh bawa itu. Semakin kaya atau semakin miskin? Ya. Bagaimana kalau dana yang masuk sebagai wakaf, bagaimana kaitannya? Apakah sebagai dana pribadi atau dana umat? Saya beritahu Pak Ibu, Muhammadiyah lah yang memperjelas ini milik umat melalui Muhammadiyah sebagai nazir, bukan milik Pak Rofi'i. Saya beritahu Pak Ibu. Makanya kalau bicara bagaimana pengembangan wakaf dan wakaf, penataan wakaf, manajemen wakaf yang produktif, ya, telitilah Muhammadiyah kalau ingin serius menemukan hasil yang baik dalam meneliti. Ini yang terjadi demikian, Bapak sekalian, kata Allah, zalika bi annahum, yang demikian itu disebabkan karena mereka qalu, mereka mengatakan al-bai'u mislur riba, jual beli itu sama dengan riba. Orang jual beli Pak, itu mencari apa sih Pak? Kaun. Riba mencari apa? Kaun. Jual beli itu keuntungannya jelas, bisnisnya jelas, barangnya jelas, orangnya juga jelas. Tapi kalau riba, bukan barangnya diakui sebagai barangnya, harganya berubah-ubah, orang lain ditipu dan dia menimbun barang. Nih, saya beritahu itu sekalian, hadir. Ya mohon maaf Pak, kadang penampilan juga menipu juga. Makanya saya beritahu Pak, saya banyak, mungkin kalau standar keilmuan ya saya setara dengan kiai-kiai, tapi saya nggak mau menampilkan itu. Orang nggak akan kenal kalau dia nggak pernah benar-benar ketemu dan kenal saya Pak. Karena saya ingin hidup berdampingan dengan masyarakat semuanya, dengan anak-anak muda. Saya pakai kopi ini kalau ceramah aja Pak Ibu. Walaupun istri saya mesti katakan, Abi ganteng lu kayak kopiah gitu. Saya nggak mau kayak kopiah, hanya ingin dipuji istri saya. Tapi saya ingin dakwah sebagai anak muda, hati kita dan kalau kita bertakwa, ilmu kita bertakwa, jadi kita bergaul dengan mereka semua. Ini penting. Makanya dalam ayat itu, kalau Bapak Ibu dengar Ahallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah telah mengharamkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba, kita hanya itu yang dibaca, tapi tidak ada awalnya. Maka di Muhammadiyah kita nggak boleh motong-motong ayat. Nih Pak, yang mulai saat ini yang berbisnis, yang berekonomi, Bapak Ibu harus sering lihat. Insya Allah yakinlah dengan kejujuran dan cara yang benar itu Allah akan limpahkan rezeki kita. Bapak saya beritahu, orang kalau berbisnis yang dia sukses itu setelah berdagang berapa puluh tahun? Jawabannya 10-20 tahun. Itulah durasi perubahan manusia sebenarnya. Orang kalau dia belum usia 30 tahun ke atas, dia masih merangkak-rangkak. Jadi udah 35-40 dia merasakan hasil yang dia sudah kerjakan. Disitulah Bapak Ibu saya sudah mengkaji, nanti akan saya bahas di hak pagi, bagaimana orang tua yang sudah tua dan dia meninggal dunia, meninggalkan harta waris dalam bentuk bisnis. Hartanya itu jangan dihabiskan, dibagi-bagi, akhirnya bisnisnya rusak. Bagaimana kita kembangkan menjadi sustainable Islamic family finance, keuangan keluarga yang sustainable, sehingga
Sehingga bisnis yang dibangun oleh orang tua bersusah payah dengan kerja keras itu akhirnya berkelanjutan dan bisa menghidupi seluruh keturunan dia. Betul nggak Ibu? Saya teliti di masyarakat, rata-rata mereka di generasi kedua sudah payah Pak. Ada yang nggak bisa bekerja karena sekolahnya malas, perilakunya menyimpang. Gitu. Ekonomi sekarang penting nggak Ibu? Penting banget Pak. Orang kalau nggak punya duit Pak, pusing kan? Pusing 7 keliling, tahu nggak? Yang harusnya uang itu bukan segala-galanya. Kenapa Ibu? Masih bisa nandur, masih bisa nyari ciput di sawah, masih bisa mancing di sungai, masih datang ke saudara, ya Ibu, masih ada persediaan beras di kamar. Kalau sekarang habis teman, makanya nggak punya uang, tujuh keliling musimnya. Karena itulah Bapak Ibu, kita punya lajismu. Lajismu itulah menjadi ladang amal solehnya Bapak Ibu. Lajismu di mana posisinya Mas Najib di sini? Nah, itu bisa kerjasama nanti lajismu. Yang saya juga Pak sedang diminta juga sama pimpinan lajismu di wilayah yang dia tahu saya. Ayo Ustaz bantu kami Ustaz biar lajismu makin berkurang. Silakan saya akan bantu, tapi serius. Saya nggak mau hanya teori dan main-main. Karena itu Bapak Ibu, orang yang datang kepada saya, tolong Ustaz syariahkan keuangan saya. Serius nggak? Kalau nggak serius saya nggak mau. Tapi kalau serius, karena waktu saya juga pakai, saya juga harus banyak dakwah. Saya akan bagi waktu untuk lembaga keuangan Bapak. Kalau main-main nggak bisa. Itu Pak, penting karena waktu ini terbatas. Semua harus ciptakan amal soleh dan ibadah, bukan hanya mencari keuntungan semata. Ada bank baru-baru ini di Sidoarjo, Profesor Lumrawi, saya sebut Pak, beliau itu waktu saya, Mas dia nanti jadi pengawas syariah saya bantu. Ternyata nggak jadi, nggak jadi Mas dia karena sudah ada Muhammadiyah lagi. Kita butuh dari NU ya sudah Pak, monggo. Tidak apa-apa. Kalau memang butuh ilmu, ya saya siap bergerak. Memang ada Pak di masyarakat masih kayak begitu. Ya, karena memang juga ada kepentingan bagaimana maknanya. Itulah Bapak Ibu. Jadi Masya Allah di ayat ini harus sudah jelas. Sekarang Bapak Ibu sudah kita baca ayat ini. Faman ja'ahu mau'izah, dan siapa yang telah datang. Allah itu baik banget Pak. Saya bilang baik banget bahasanya kita ya. Melarang itu loh makasih kata-kata mau'izah. Mau'izah itu artinya apa? Pak, nasihat. Fantaha masalafa. Ketika mereka berhenti melakukan itu, maka yang kemarin yang riba-riba itu Pak, yang haram-haram tadi itu falahu, baginya, gitu Pak. Kalau kita dalam prinsip syariah, ada bank Pak Ibu tiba-tiba nggak sesuai caranya Pak Ibu, maka keuntungannya tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank. Gitu Pak. Terus buat siapa Ustaz? Buat umat masyarakat menjadi dana sosial. Jadi banyak orang yang tidak tahu seperti ini. Yang tahunya dia protes, nggak bisa bayar dia protes, ditagih dia protes, dia ngajukan dia nggak bisa, gitu. Mas Yazid tidak punya bisnis, tidak punya pekerjaan, datang ke bank Pak sama saya ngajukan pembiayaan Pak. Nggak boleh. Tiba-tiba Mas Yazid ngomong, apa bedanya syariah nggak syariah gitu Pak? Salah Pak. Karena bank dia punya juga catatan, layakkah Mas Yazid? Saya banyak juga menemukan kasus
nanti Mas Yadid saya danai ya, tapi nanti saya dibagi 20% ya, gitu. Itu banyak yang kena korupsi itu, pimpinan-pimpinan bank itu Pak. Saya beritahu Bapak Ibu nih, gara-gara dia fraud, melakukan pelanggaran, investasi fiktif, uangnya nggak disimpan tapi diputar sendiri, gitu. Ngeri, makanya ilmu ini penting. Tapi sayang kita memang tidak mendalami itu. Saya berharap yang muda-muda mohon diarahkan. Alhamdulillah kita punya kampus TAIM ya. Itu beberapa dosennya kan mahasiswa saya S2. Banyak hakim-hakim di pengadilan agama itu banyak mahasiswa saya S2 juga Pak. Ada yang jadi pengadilan tinggi, ada yang di pengadilan agama di Probolinggo juga ada, banyak di keliling seluruh Indonesia itu Pak. Jadi saya tahu itu bagaimana menangani kasus begitu. Nah kata Allah, Bapak Ibu, wa amruhu ilallah, biarlah urusannya itu terserah Allah, gitu. Tapi kata Allah, dan siapa ada yang mereka tidak hirau, dia nggak mau berubah, gitu Pak. Nah kata Allah, Allah akan masukkan mereka ke dalam ashabun nar, mereka menjadi penghuni neraka. Ini, saya kira ayat ini sudah cukup saya bacakan dan saya kaji, saya beri contoh bagaimana kepada bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Jujur ibu saya sedih ya kalau banyak dosa-dosa besar itu yang musibah itu datang. Yang Allah, yang itu akan ditimpa juga yang merasakan kita semua. Ya jawabannya Bapak Ibu seperti ayat yang saya baca tadi di awal. Di rakaat yang pertama di surah Al-Baqarah 153, 154, 155, 156. Wa basyiri sabirin, sabar ya. Allah uji kita dengan rasa takut, ada peperangan Ustaz, pembunuhan di mana-mana, ada corona, takut ya Pak. Wa basyiri sabirin, sabar. Ya alhamdulillah dengan izin Allah Pak, saya terbebas dari corona, alhamdulillah. Karena saya jaga, saya berenang, saya olahraga. Saya contohkan betul, saya olahraga dakwah. Yang berenang itu bukannya sipit-sipit aja itu, serius Pak. Saya sedang berdakwah betul di hadapan mereka bahwa Muslim itu dia jaga kesehatannya, bisnisnya, dia peduli kepada masyarakat. Itu Pak, penting banget Ibu. Ya Ibu ya, nanti kita ketemu di hari pagi. Dan insya Allah nanti saya akan bahas bagaimana waris Islam sehingga Bapak Ibu persiapan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau waris nanti dibagi menurut waris Islam, maka Bapak Ibu pilih mau surga atau neraka. Sehingga saya sebut berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal, bukan doa tok, membagi harta warisnya dan mengelolanya sesuai dengan waris Islam. Banyak kita yang punya masalah waris itu, saya beritahu, sedih sebenarnya, tapi kita harus pelajari. Itu ya Ibu, saya silakan mungkin bisa ada 15 menit ke depan yang mau bertanya Pak. Silakan Pak Ibu. Ini masih ada waktu, memang topiknya saya bedakan di sini dengan di hari pagi nanti, biar benar-benar bisa memberikan tambahan. Silakan Mas Sajid juga boleh bertanya, diwakili anak-anak muda ya. Mas Sajid punya bisnis nggak? Harus bisnis. Kalau Bapak yang punya bisnis siapa di sini? Mas Sajid diajarin. Kalau Mas Sajid nggak diajarin, ya kasihan Pak. Anak muda bagaimana mau punya kemandirian ekonomi? Kalau Silakan masjid ini sebenarnya ingin punya BUMN. Cuman bagaimana melaksanakan mengawalinya itu? Ya, sudah dibentuk
Pengurus nggak fokus yang punya bisnis yang diminta untuk mengurusi itu Pak. Kalau belum, ya identifikasi pengurus masjid dulu. Siapa yang punya bisnis, waktunya dibagi dan jangan pelit. Ya Pak Ibu ya. Contoh Pak. Contoh. Setiap keuntungan toko saya Ustaz, setiap bulan 5% saya berikan untuk modal nanti usaha masjid. Bisa nggak Pak Ibu? Ya, itu biar cara sederhananya. Ya Pak ya. Dan saya banyak mengalami sekarang bisnis-bisnis mereka. Tolong dong kalau ada dividen, ketika ada RUPS, ada keuntungan, sisipkan 1% dari keuntungan perusahaan untuk umat. Sehingga nanti dalam perusahaan mereka itu ada saham milik umat. Kalau besok kita bagi pun tidak usah hitung-hitung, mengapa ada dananya umat untuk masyarakat dari perusahaan kita. Itu Pak. Kalau Bapak Ibu mau ngerti, ini kita sedang merencanakan bagaimana Islamic Corporate Governance, bagaimana tata kelola perusahaan atau bisnis yang syariah. Gitu Pak. Itu ilmunya memang harus dipelajari juga. Banyak ilmu karena itulah makanya saya jadi konsultan bisnis, konsultannya Allah bukan manusia. Sehingga saya tidak pernah menghargakan diri saya untuk bantu bisnis mereka. Saya bisa bantu mereka saya dengan saya udah senang. Kenapa Bapak Ibu? Sehingga mengurangi musibah datang. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah juga beri jawaban itu. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, dia enggak beriman, dia enggak bertakwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, dan kami akan siksa mereka akibat perbuatan mereka. Karena itu Bapak Ibu saya enggak akan takut dengan situasi terjadi sekarang. Karena peringatan kejadian-kejadian itu untuk mereka-mereka yang berbuat menyimpang. Tapi mawas diri. Karena kalau enggak Pak, ya kita kena situasinya. Karena kita hidup bersama dengan mereka. Karena musibah tidak hanya langsung ditembak langsung di depannya, tidak. Musibahnya dengan alam. Yang dimensinya lingkungan, udara, virus, COVID-19 yang terjadinya 100 tahun itu. Kita merasakan juga itu. Nggak ada yang bisa menghindar. Coba para ilmuwan tahu nggak virus kapan berakhirnya? Nggak ada yang tahu. Dimensinya itulah yang namanya azab. Tidak akan tahu datangnya, kapan berakhirnya. Terus apa? Kalau Bapak pelajari masalah azab dalam Al-Quran, Bapak akan tahu nanti mana yang disebut sebagai azab, mana yang tidak. Azab itu Allah, bahasanya Allah. Kalau bahasa manusia Bapak musibah. Makanya Bapak kan jangan ngomong azab itu kasar. Ya, kita harus bisa berkomunikasi yang baik. Musibah itu sebagai bagian dari peringatan. Makanya kata Allah di surah Al-Baqarah 145, wa la ta'budunakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Itu jawabannya di Al-Quran semua. Jujur. Gimana melatih kesabaran itu? Wasta'inu bis-sabri was salah. Salat. Coba tunjuk tangan Bapak jujur. Siapa di sini yang benar-benar tahu apa yang dibaca ketika sholat? Di mana? Coba. Nggak bisa kita. Allah ba'adaini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah ya Allah antara diriku dengan kesalahanku sebagaimana Kau jauhkan antara timur dan barat. Gitu Pak. Dia baca Al-Quran, Al-Fatihah,
surga Al-Fatihah itu bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Itu mengagungkan Allah loh Pak sebenarnya. Yang kedua, tarik Pak ikat. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu strukturnya itu. Setelah diikat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah jalan kami yang benar. Aduh, itu Pak. Sayang bacaan-bacaan sholat kita nggak ngerti. Coba Bapak tunjukkan siapa yang sebelum salam dia baca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Silakan Pak. Nabi selalu membaca itu. Kalau dia lulusan sekolah Muhammadiyah pasti bisa. Bapak-bapak yang tidak hafal nanti beli buku himpunan lulusan Tarjih Muhammadiyah, silakan pelajari di situ nanti. Coba kita mohon azab kubur itu doanya di situ tadi doa. PR-nya banyak ya Pak. Mudah-mudahan nanti bisa ditambah lagi kajiannya. Mohon izin dengan ustadz-ustadz yang lain. Ada Mas Ajid, ya silakan Mas Ajid. Mewakili bapak-bapak yang lain. Silakan Mas Ajid. Menyampaikan Pak. Ya. Ustaz. Ya. Bagaimana seandainya seseorang mempunyai hutang di bank, kemudian seseorang itu ingin melunasi hutang, tapi hanya pokoknya saja, sedangkan dari pihak bank tidak memperbolehkan. Iya. Lantas apakah dibiarkan lunas dengan angsuran begitu saja, apa tetap kita bersikukuh untuk pokoknya saja? Iya, Bapak Ibu, ini yang memang masih terjadi. Kalau bank itu syariah, kemudian mereka tidak melakukan, kita baru kemarin ngumpul semua se-Indonesia di Jakarta untuk menegaskan kembali prinsip syariah terkait tentang perlunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo. Maka musyawarah kita ulama kemarin menghasilkan satu, memang sisa keuntungan dari pokok tadi itu bisa diserahkan kepada bank. Dia boleh mengasih diskon. Boleh juga dia menghapuskan sisa keuntungannya sehingga hanya pokoknya saja. Ya Ibu, kenapa? Karena memang itu sudah menjadi keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Makanya Bapak Ibu, saya beritahu, jadi nasabah mohon ilmunya ditambah. Tanya, saja tanya, Ustaz Dian, adakah pada perjanjiannya? Saya ingin lihat. Gitu. Nanti tertulis Pak di situ. Ketika sebelum jatuh tempo mau melunasi, maka nasabah boleh hanya membayar pokoknya saja. Gitu. Atau ada yang mereka menulis, ketika pembayaran sebelum jatuh tempo pelunasan, maka mendapatkan diskon hanya membayar keuntungannya 3 kali angsuran saja, gitu Pak. Kalau saya Pak sebagai pimpinannya hanya pokoknya saja, karena itu Mas Yajid harus punya bank biar bisa bantu masyarakat. Sekarang kita butuh orang-orang yang punya bank, punya ketakwaan, bisa dakwah, bukan hanya keuntungan. Itu yang menjadi yang solusinya. Makanya Bapak Ibu, ketika nanti tanda tangan kontrak perjanjian, mohon benar-benar dibaca akarnya. Beda kalau dia banknya konvensional, karena memang mereka keuntungannya di situ. Bisa kalau kita kenal, bilang dong sama direkturnya, saya nggak dapat diskon. Itu nanti permainan marketing.
marketing, Mas. Saya beritahu aja. Permainan marketing. Saya pernah bantu di Jombang kemarin waktu saya pagi. Akhirnya saya bantu. Ya, bilangin, saya sudah ketemu sama Ustadz Biar, Dewan Syariah Nasional. Takut tuh Pak marketingnya. Ketemu sama pimpinan banknya. Lagi kerja Pak, lagi dinas. Ketemu saja. Alhamdulillah tuh Pak. Tapi di konvensional tuh dia. Ya memang berat. Itu ya Mas Ajit ya. Ya silakan. Jadi jangan dianggap nanti tiba-tiba ini bab syariah. Enggak ya. Lihat dulu perjanjiannya. Karena nanti kalau kita mau menyelesaikan perkara seperti itu, pertama dicek kontrak perjanjiannya bunyinya seperti apa. Itu karena kalau nanti bicaranya dia konvensional, larinya di pengadilan negeri, ya maka yang dipegang adalah kontrak perjanjiannya. Gitu Mas Ajit ya. Kalau sudah kebetul begitu, karena itu bukan syariat, tutup aja, berhentikan saja. Oh, itu kan riba, gitu Pak. Ya Mas Ajit. Berarti kalau sudah kan harus sesuai dengan perjanjian. Iya. Nah, berarti kalau sudah sesuai perjanjian ya, kalau memang harus sama bunganya berarti harus. Iya, karena mereka nggak akan kasih pengampunan gitu, Pak. Kecuali Mas Ajit kenal sama direktur banknya. Ya kalau syariah, insya Allah dia berbeda Pak. Ya. Kalau nggak ada yang berbeda, tinggal aja Pak. Kan dalam syariah ada fatwa DSN Pak. Dia boleh memberikan hanya pokoknya saja atau memberikan diskon. Ada semua prinsip-prinsip syariahnya. Itu Mas Ajit ya. Kalau banknya syariah, kalau personal kita nggak bisa bergerak Pak, karena itu sudah pengadilan negeri, hukumnya hukum perdata. Kewajiban udah itu harus ditunaikan sebagaimana perjanjian dalam kontrak perjanjian. Gitu Mas Ajit ilmunya ya. Memang hati-hati ya Bapak Ibu kalau kerjasama dengan bank konvensional. Ya mohon saya agar kita terbebas dari riba, mohon dengan bank syariah ya. Maka Ustaz terakhir, habis ini tahan lagi. Saya bertanya, apakah semua bank konvensional itu sudah riba? Ya. Terus apabila kita terlibat dalam bank konvensional, Ya. apakah kita juga kena dosa? Contoh misal, Ya. saya kredit rumah Ya. kepada bank konvensional, apakah saya juga termasuk riba? Ya. Satu. Yang kedua, ketika saya kredit sepeda motor, saya juga di bank konvensional, saya juga apakah kena riba? Iya. Begitu. Ya, maka sebaiknya diupayakan kalau ada kemudahan pindah dengan bank syariah. Kita ada produk namanya hiwalah atau hawalah. Jadi produk untuk mengalihkan hutang dari bank konvensional kepada bank syariah. Caranya begitu. Wah, itu lebih besar Ustaz. Iya, karena kan dia juga butuh keuntungan. Begitu Ustaz. Tapi bagi kita harus terbebas dari yang namanya riba. Ketika ditanya apakah bank konvensional riba, kalau kita gunakan prinsip syariah, dia tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ketika tidak sesuai prinsip syariah, maka dia terlibat aktivitas riba. Saya kira sudah tidak ada perdebatan. Semua ormas, NU juga sudah merubah, Muhammadiyah juga sudah merubah karena sudah ada bank syariah. Yang namanya bunga bank dia haram. Dan kalau haram masa nggak riba? Sudah clear Pak, nggak ada perbedaan. Yang menjadi susah, nggak ada Ustadz yang bantu saya. Lo sudah ke bank mana saja? Belum ada ikhtiar, udah ngomong nggak ada yang bantu. Tanya dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau tanya-tanya Pak, pembiayaan gitu, masuk. Siapa mesti mengarahkan itu? Konsultasi dulu ya Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ceweknya cantik, pakai jilbab. Kalau dapat yang cantik, kalau yang cowok ya ganteng. Bisa saya bantu Pak? Saya punya pembiayaan di bank konvensional, saya ingin terbebas dari riba, bolehkah? Oh, boleh Pak, kami bantu. Kira-kira kemarin pembiayaannya apa? Saya beli motor, beli rumah, boleh nggak di take over ke bank syariah? Bisa, boleh. Cuma kadang kita selalu itu kok lebih besar ya. Bapak saya beritahu, kadang persentase keuntungannya bank konvensional memang lebih kecil di bank syariah. Saya beritahu Pak, kenapa? Karena bank syariah itu modalnya kecil. Makanya
bank syariah. Itu loh Pak Haji. Kenapa Pak? Sehingga bisa bersaing bahwa yang namanya bank syariah itu di bawah bank konvensional. Tapi kalau sekarang Pak, bank syariah juga bergaining positif bagus dia, karena kan dia juga ingin menyelamatkan masyarakat. Kalau di sana 8%, dia juga bisa bersaing 8%. Nanti kalau bapak-bapak lembaga yang memang benar-benar ada kebutuhan perbankan syariah, ini saya bantu dengan bank saya aja. Yang nanti kecil. Nanti kalau jenengan mau bisa masuk. Khusus nanti untuk warga Muhammadiyah nanti kita bantu. Nanti saya kontak direkturnya biar bisa bantu jenengan. Tapi tolong nanti ada jaminan, karena memang jaminan diminta sama OJK ya, apa-apa itu biasa. Karena kan untuk standar administratif wajib ya. Itu ya Pak Ibu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya harus persiapan nanti. Insya Allah di lain kesempatan nanti kalau ada pagi lagi kita bisa isi lagi. Saya senang bisa berdakwah dengan Bapak Ibu. Saya bisa berdialog. Mas Ajit, foto dari sana Mas. Pakai kan ya Mas. Fotokan saya dari sini, bukan juga. Karena saya mau Bapak-bapak yang punya Instagram bisa follow Instagram saya, silakan. Dia garis bawah berkah. Itu banyak materi-materi penting yang bisa Bapak Ibu update ya Pak. Ya, ini banyak hal sebenarnya yang bisa dipelajari Bapak Ibu dari tampilan-tampilan sedikit yang saya sampaikan untuk dakwah di masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doa di akhir Bapak Ibu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan ya Allah. Limpahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, dan amalan yang selalu Engkau terima ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah, berikan kami dari siksa api neraka. Rabbana wa taqabbal du'a ya Allah, ijabah permohonan kami. Saya akhiri nasrul minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.